Hadis inilah yang menjelaskan surat At-Taubah ayat 34 hingga 35. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka jahanam, lalu dibakarnya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 34 hingga 35. Ini hanyalah salah satu bentuk hukuman. Masih ada hukuman lain bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Azab ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa kelak harta yang mereka tahan-tahan tersebut akan diubah menjadi seekor ular yang sangat berbisa. Ular berbisa itu digantungkan di lehernya sambil terus mematuk-matuknya seraya mengatakan, akulah hartamu, akulah tabunganmu. Hadis inilah yang menjelaskan firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 180. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 180. Meski harta yang mereka tahan-tahan tersebut tampak baik bagi mereka, tapi sebaliknya justru berbahaya bagi mereka, terutama di akhirat kelak. Keengganan mengeluarkan harta zakat juga berdampak di dunia. Dampaknya tidak saja pribadi, tapi bisa meluas ke masyarakat. Bisa menimbulkan berbagai krisis dan paceklik. Namun kebanyakan manusia hanya melihat krisis berdasarkan akibat kegiatan ekonomi yang kelihatan saja. Padahal di dalam Islam, seluruh ibadah terutama yang ada di dalam rukun Islam berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi sosial masyarakat dan berpengaruh terhadap rezeki mereka. Rasulullah SAW bersabda, dan tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, melainkan Allah akan tahan hujan dari mereka. Seandainya bukan karena binatang ternak, maka hujan tidak akan diturunkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Zakat bukan semata persoalan antara hamba dengan Tuhannya, karena di dalam zakat terdapat hak orang lain yang mesti dikeluarkan. Oleh sebab itu, zakat merupakan salah satu ibadah yang membutuhkan campur tangan negara. Negara boleh mengambil paksa harta orang-orang yang kikir ini. Tentunya yang diambil adalah bagian harta zakat yang memang seharusnya dikeluarkan sebagai hak orang lain. Bahkan jika mereka sebuah komunitas kemudian mereka melawan, maka negara bisa menurunkan kekuatan bersenjata untuk menumpas mereka. Seperti yang pernah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terhadap orang-orang yang enggan membayar zakat setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengira kewajiban membayar zakat hanya ditujukan kepada Rasulullah, sehingga otomatis gugur dengan meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengirim pasukan untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Meski keputusannya memerangi mereka ditentang sebagian sahabat termasuk Umar bin Khattab, tapi Abu Bakar tetap teguh pada pendiriannya. Dengan tegas ia menyatakan, demi Allah, aku akan perangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka enggan memberikan zakat binatang ternak kepadaku yang sebelumnya mereka bayar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya aku akan perangi mereka karena tidak membayar zakat binatang ternak. Sahih Muslim. Melihat keteguhan dan ketegasan Abu Bakar tersebut, Umar bin Khattab berkomentar, sungguh Allah telah membuka hati Abu Bakar terhadap pendapatnya tersebut. Maka saya tahu sesungguhnya itulah sebuah kebenaran. Pemirsa Khazanah, zakat biasanya diurus oleh seseorang, pengumpul, pencatat, dan pendistribusi. Inilah yang disebut dengan amil zakat. Bahkan amil zakat sebagai petugas termasuk salah satu dari 8 golongan yang berhak menerima zakat. Keberadaan amil sebagai penerima zakat menunjukkan pentingnya pengorganisasian dalam urusan zakat.
Bagian amil disebut langsung di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Jadi secara konsep, saham seorang amil tidak akan pernah hilang selama Al-Quran masih terus dibaca dan diamalkan umat Islam. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Lalu siapa saja yang termasuk amil? Apakah lembaga-lembaga pengumpul zakat yang sekarang banyak bermunculan terhitung sebagai amil? Lalu bagaimana dengan panitia-panitia zakat yang biasa dibentuk di masjid dan musola? Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' menyebutkan pihak-pihak yang boleh diberi sebagai amil zakat, yaitu yang mengumpulkan zakat, yang menghitung, yang mencatat, yang menjaga, dan yang mendistribusikan. Menurut Sayyid Sabiq, amil zakat diangkat oleh penguasa atau wakil penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya. Termasuk amil zakat adalah orang-orang yang bertugas menjaga harta zakat, penggembala hewan ternak zakat, dan juru tulis yang bekerja di kantor amil zakat. Berdasarkan pengertian ini, jelas perlu peran pemerintah sebagai otoritas yang memberikan mandat mengumpulkan dana zakat dari masyarakat. Prinsip inilah yang direkomendasikan Majelis Ulama Indonesia melalui komisi fatwanya, telah mengeluarkan penjelasan tentang amil yang tertuang di dalam fatwa nomor 8 tahun 2011, bahwa amil adalah seorang atau sekelompok yang diangkat pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat, atau kelompok yang dibentuk masyarakat dan disahkan pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Alhamdulillah, di Indonesia pemerintah berperan cukup aktif dalam pengelolaan zakat. Berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah telah disahkan untuk menghasilkan pengelolaan zakat yang tepat guna dan berdaya guna. Bahkan pemerintah sendiri telah membentuk Badan Amil Zakat Nasional atau yang juga dikenal dengan Baznas. Pemerintah juga telah mengesahkan banyak lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat, baik skala nasional ataupun provinsi. Amil zakat adalah satu-satunya penerima zakat yang menerimanya karena pekerjaannya. Oleh sebab itu, bagian yang diberikan kepada seorang amil diberikan sesuai dengan pekerjaannya. Seorang amil harus mendapatkan hak yang layak sesuai dengan kinerjanya. Tidak halal zakat bagi orang kaya kecuali 5 orang, yaitu orang yang berperang di jalan Allah atau amil zakat, atau orang yang terlilit hutang, atau seseorang yang membelinya dengan hartanya, atau orang yang memiliki tetangga miskin, kemudian orang miskin tersebut diberi zakat, lalu ia memberikannya kepada orang yang kaya. Hadis riwayat Abu Daud. Beberapa ulama berpendapat jatah amil tidak boleh lebih dari 1/8 dari keseluruhan harta zakat. Di sisi lainnya, hak seorang amil juga harus terpenuhi. Maka jika ada kekurangan, hak amil diambilkan dari bagian penerima zakat lainnya atau dari kas lainnya yang dimiliki oleh pemerintah. Namun yang perlu diperhatikan bahwa amil zakat tidak boleh menerima bagian dari zakat jika ia sudah digaji oleh negara atau lembaga swasta. Jika tidak menerima gaji, ia boleh mendapat upah dari bagian zakat sesuai batas kewajaran. Amil juga tidak boleh menerima atau memberi hadiah untuk muzaki dalam tugasnya, terlebih diambil dari dana zakat. Nabi SAW pernah mempekerjakan seorang laki-laki dari suku Al-Azdi yang bernama Ibnu Lutbiyah sebagai pemungut zakat. Ketika datang dari tugasnya, dia berkata, "Ini untuk kalian sebagai zakat dan ini dihadiahkan untukku." Beliau bersabda, "Cobalah dia duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya dan menunggu apakah akan ada yang memberikan kepadanya hadiah. Dan demi zat yang jiwaku di tangannya, tidak seorang pun yang mengambil sesuatu dari zakat ini kecuali dia akan datang pada hari kiamat dengan dipikulkan di atas lehernya berupa unta yang berteriak, atau sapi yang melembuh, atau kambing yang mengembik. Kemudian beliau mengangkat tangannya sehingga terlihat oleh kami ketiak beliau yang putih dan berkata, 'Ya Allah, bukankah aku sudah sampaikan sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping larangan menerima hadiah, bonus, tanda terima kasih atau apapun namanya
yang terkait dengan tugasnya. Hadis tersebut juga menjelaskan bahwa di masa itu amil zakat diangkat dan ditugaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah athar dari seorang tabi'in yang bernama Ibnu As-Saidi juga menunjukkan hal yang sama. Ibnu Al-Saidi berkata, Umar radhiyallahu an menugaskan kepadaku untuk mengurus harta zakat. Maka tatkala selesai tugasku, beliau memberiku bagian dari harta zakat tersebut. Aku berkata, sesungguhnya aku melakukan semua ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar membalas, ambillah apa yang diberikan sebagai bagianmu. Sesungguhnya aku juga menjadi amil zakat pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian jelaslah bahwa syarat agar bisa disebut sebagai amil zakat adalah diangkat dan diberi otoritas oleh penguasa muslim untuk mengambil zakat dan mendistribusikannya. Maka pihak-pihak yang mengumpulkan zakat tanpa adanya otoritas dan mandat dari pemerintah, maka statusnya adalah wakil dari orang yang membayar zakat. Jadi dia tidak berhak mendapatkan zakat dengan jatah amil zakat. Akad wakil pada prinsipnya adalah akad sukarela. Tapi seorang wakil diperbolehkan mendapatkan upah dari pekerjaannya. Hanya saja untuk wakil dari orang yang membayar zakat, maka upahnya tidak boleh diambil dari dana zakat. Pemirsa Khazanah, di zaman seperti sekarang ini, hampir semua orang memiliki hutang. Semua kebutuhan hidup dapat dipenuhi dengan cara berhutang. Rumah, kendaraan, alat elektronik, telepon genggam, barang elektronik, pakaian, hingga peralatan dapur. Oleh karena itu, orang yang tampak berkecukupan memiliki rumah yang bagus, kendaraan yang mewah, tapi ia menanggung hutang yang banyak. Sehingga jika dihitung-hitung, sisa hartanya setelah dipotong hutang tidak mencapai nisab yang merupakan salah satu syarat harta dikeluarkan zakatnya. Hutang tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif, tapi juga produktif. Banyak pengusaha yang mengandalkan hutang untuk mendapatkan suntikan dana untuk mengembangkan usahanya. Sehingga bukan hal yang mengherankan jika kita dapatkan pengusaha mempunyai aset yang sangat banyak, bernilai miliaran rupiah, tapi ia juga memiliki hutang senilai asetnya tersebut. Apakah kondisi seperti ini ia tetap dituntut untuk membayar zakat? Atau bagaimana dengan mereka yang memiliki banyak uang yang telah melebihi nisab zakat, tapi uangnya tersebut dihutangkan kepada orang lain, sehingga sisa uang yang ada pada dirinya tidak mencapai nisab zakat? Bagaimana dengan kewajiban zakatnya? Uang atau aset yang dihutangkan kepada orang lain biasanya statusnya tak lepas dari dua kemungkinan. Pertama, piutang tersebut besar kemungkinan dilunasi oleh orang yang berhutang. Misalnya, orang yang berhutang statusnya dalam kondisi lapang, usahanya lancar, ia juga punya itikat baik untuk melunasinya. Maka status hutang seperti ini tidak mengganggu zakat. Artinya ketika menghitung zakat, piutang tersebut tetap dimasukkan ke dalam aset yang diperhitungkan dan digabung dengan aset yang lain. Adapun cara membayarnya juga ada dua cara. Pertama, dibayarkan ketika telah tiba waktu mengeluarkan zakat meskipun piutang tersebut belum diterima. Sedangkan cara kedua, zakatnya dibayarkan ketika piutang tersebut diterima dengan memperhitungkan zakat tahun-tahun yang telah luput. Sedangkan status piutang yang kedua adalah yang sangat kecil peluangnya bisa ditagih. Misalnya, orang yang berhutang dalam kondisi susah, usahanya bangkrut, atau orang yang berhutang tidak mempunyai itikat baik untuk melunasi hutang tersebut. Maka piutang dalam status seperti ini barulah tidak diperhitungkan sebagai aset yang harus dikeluarkan zakat. Karena salah satu syarat harta yang dikeluarkan zakatnya adalah kepemilikan penuh. Dan piutang yang seperti ini tidak memenuhi syarat tersebut. Sedangkan tentang zakat orang yang berhutang, sebagian ulama berpandangan bahwa zakat tetap wajib dibayar dengan memasukkan aset hutang. Jadi tidak ada perbedaan apakah orang itu punya hutang atau tidak. Jika telah datang saat membayar zakat, maka zakat dihitung pada harta atau aset yang saat itu dimilikinya. Yang menjadi argumentasi para ulama ini adalah tidak ditemukan dalil di mana Rasulullah SAW mensyaratkan harta yang dibayarkan zakatnya harus bebas dari hutang. Padahal hutang piutang juga sebuah transaksi yang telah banyak dikenal di masa tersebut. Tapi tidak ditemukan dalil Rasulullah SAW memerintahkan amil atau petugas zakatnya untuk memperhitungkan hutang sebelum mengeluarkan zakat. Kecuali jika jatuh temponya bersamaan atau dalam tahun yang sama, maka hutang lebih diprioritaskan daripada zakat.
karena kewajiban harta terhadap hamba harus diprioritaskan daripada kewajiban harta terhadap Allah Azza wa Jalla. Hal ini juga diperkuat oleh athar dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan ketika datang bulan Ramadan, ini adalah bulan saatnya kalian mengeluarkan zakat. Siapa saja yang memiliki hutang, maka silakan dilunasi terlebih dahulu. Setelah itu keluarkan zakat kalian. Dengan demikian, hutang yang belum jatuh tempo pada saat atau tahun perhitungan zakat, maka tidak dimasukkan sebagai pengurang aset yang akan dihitung zakatnya. Wallahu a'lam. Penerima zakat terbatas pada 8 asnaf atau 8 kelompok, seperti yang disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 60. Para ulama sepakat distribusi zakat tidak boleh keluar dari 8 kelompok tersebut. Jika dibutuhkan dana untuk hal-hal lainnya di luar kelompok yang 8 tersebut, silakan mencari sumber dana lain selain zakat. Akan tetapi ketika menjabarkan 8 kelompok tersebut, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama tentang batasan-batasannya. Di antaranya adalah ketika membahas tentang kelompok ke-7, yaitu fi sabilillah atau di jalan Allah. Ada yang membuat batasan yang sangat sempit, ada juga yang memberi batasan cukup luas. Di masyarakat juga muncul pertanyaan, apakah mendirikan masjid, sekolah-sekolah, yayasan sosial dan dakwah, panti asuhan dan sejenisnya termasuk kategori fisabilillah atau di jalan Allah? Fisabilillah berarti di jalan Allah, sehingga secara harfiah fisabilillah maksudnya adalah setiap jalan kebaikan menuju ridho Allah. Tentu saja pengertian ini sangat umum jika digunakan untuk kriteria penerima zakat. Banyak ulama, termasuk para ulama dari mazhab yang 4 mengatakan bahwa yang dimaksud fisabilillah adalah orang yang berperang atau berjihad melawan orang-orang kafir. Umumnya mereka sepakat meskipun berbeda dalam beberapa detail, seperti Imam Nawawi yang lebih spesifik lagi mengatakan bahwa zakat sabilillah hanya untuk mujahid yang tidak mendapatkan gaji reguler dari pemerintah. Sebagian ulama kontemporer memaknai jihad di sini lebih luas. Tidak hanya jihad dalam arti perang atau konfrontasi senjata. Segala usaha yang berhubungan dengan kejayaan Islam termasuk jihad, sehingga jihad itu bisa luas sekali mencakup berbagai bidang. Jihad bisa dengan pena, lisan, jihad dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, atau sosial. Di antara dalil yang menunjukkan luasnya makna jihad adalah hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa seutama jihad adalah perkataan yang adil di hadapan penguasa zalim. Begitu juga dengan sabda beliau SAW lainnya yang berbunyi, tidak ada seorang nabi pun yang diutus kepada suatu umat sebelumku, kecuali ia memiliki para pengikut dan sahabat yang setia, yang mengikuti arahnya dan mematuhi perintahnya. Kemudian datang setelah mereka itu suatu generasi yang mengatakan sesuatu yang tidak mereka lakukan, dan melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Barang siapa yang berjihad dengan tangannya, maka dia itu orang yang beriman. Dan barang siapa yang berjihad dengan lisannya, maka dia itu orang yang beriman. Dan barang siapa berjihad dengan hatinya, maka dia itu orang yang beriman. Setelah itu, tidak ada keimanan, walau hanya sebesar biji sawi pun. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan adanya jihad dengan tangan, dengan lisan, dan dengan hati. Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muaz ke Yaman bersabda, dan beritahukan kepada mereka jika Allah mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang fakir di antara mereka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Pemirsa Khazanah, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.